Halo Sobat Gabut, Sobat Mager dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, Ryan di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Pada video kali ini, kami akan merangkum sebuah film yang berjudul The Mummy tahun 2017. Film ini dibintangi dengan aktor ternama, yang pastinya tidak asing lagi di telinga kalian, yaitu Tom Cruise. Oke, dipersilakan kalian untuk mengatur posisi nonton kalian agar lebih nyaman, karena kita akan masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan sebuah kutipan yang berbunyi, "Kematian adalah pintu menuju kehidupan yang baru. Sekarang kita hidup, nanti pun akan hidup kembali. Kita akan kembali dalam berbagai macam bentuk." Kutipan tersebut adalah doa untuk kaum Mesir yang dipercaya untuk kebangkitan. Pada tahun 1127 Masehi di Inggris, terlihat ada beberapa orang yang sedang melakukan semacam ritual pemakaman kepada seorang kesatria perang salib setelah menginvasi Mesir. Namun jasadnya hanya ditaruh di dalam sebuah peti beserta batu permata merah di dalamnya. Lalu scene selanjutnya memperlihatkan pada zaman modern, yang dimana sebuah proyek konstruksi kereta api bawah tanah menemukan sebuah situs makam kuno tersebut di bawah kota London. Kemudian datanglah sekelompok orang yang dipimpin oleh Dr. Henry Jekyll mengambil alih situs makam kuno tersebut untuk diteliti. Lalu prolog dialihkan oleh Dr. Henry yang menceritakan sejarah Mesir pada zaman dulu, yang dimana seorang putri yang bernama Ahmanet, yaitu putri Raja Firaun, akan menjadi satu-satunya pewaris takhta Mesir. Sampai pada suatu hari, istri Raja Firaun melahirkan seorang bayi laki-laki, yang tentu saja bayi laki-laki tersebut akan mewarisi takhta Mesir. Merasa tergantikan, Ahmanet membuat perjanjian kepada iblis, yaitu Set, sang dewa kematian. Ahmanet diberi sebuah belati dengan batu permata merah untuk membunuh Raja Firaun dan istrinya, juga bayinya. Namun perjanjian Ahmanet belum selesai. Ia harus membawa iblis tersebut ke dunia manusia dalam tubuh seorang pria. Dengan begitu, dewa kematian yang masuk ke tubuh pria tersebut akan menjadi penguasa di dunia manusia. Namun saat ritual dilakukan, Ahmanet tiba-tiba ditangkap oleh para prajurit Mesir dengan menembakkan sumpit berisikan merkuri atau yang kita kenal dengan air raksa, yang dipercaya kaum Mesir untuk dapat melemahkan roh jahat. Lalu Ahmanet dimumifikasi secara paksa hidup-hidup dan dikubur jauh dari Mesir. Scenes kembali ke zaman modern, tepatnya di Mesopotamia yang saat ini dikenal sebagai Irak. Terlihat ada dua orang pasukan pengintai Amerika, yaitu Nick dan Phil, yang sedang memantau sebuah situs makam haram kuno yang dimana pemberontak di sana sedang mengacak-acak tempat tersebut. Nick yang mencuri surat penting Dr. Henry untuk seorang yang bernama Jennifer agar menyelidiki situs makam kuno tersebut pun berinisiatif untuk mendapatkan itu terlebih dahulu agar mereka dapat memberikannya kepada Dr. Henry dengan bayaran 2 kali lipat. Phil yang semula menolak ajakan Nick itu pun akhirnya terpaksa mengikuti Nick untuk pergi ke sana. Namun sesampainya di sana, mereka malah ditembaki oleh para pemberontak di sana hingga mereka terdesak dan Phil terpaksa meminta bantuan serangan udara ke lokasi mereka. Dan pada akhirnya serangan udara itu pun membuat para pemberontak di sana ketar-ketir dan lari terbirit-birit. Selain itu, serangan udara tersebut pun membuat lubang besar yang membuka pintu masuk ke dalam situs makam kuno itu. Jennifer yang datang dan melihat lubang yang mengarah masuk ke dalam makam kuno itu pun meminta izin kepada Kolonel Greenway untuk memeriksa masuk ke dalam makam tersebut. Jennifer pun turun, juga Nick dan Phil, dan terlihat banyak patung peninggalan Mesir kuno di dalamnya, juga penuh dengan air raksa. Lalu saat mereka kehabisan waktu dan dimintai Kolonel Greenway untuk segera pergi dari bawah sana, Nick memutuskan tali yang menghubungkan langsung ke dalam kolam yang berisikan air raksa tersebut. Lalu terangkatlah sebuah peti makam dari dalamnya, disertai munculnya laba-laba unta yang begitu banyak dan salah satunya menggigit Phil sehingga membuatnya kesal dan pergi. Nick yang menatap peti itu langsung berhalusinasi melihat Ahmanet yang bilang bahwa Nick telah membebaskannya. Lalu diangkatlah peti tersebut dan dibawa pergi. Nick merasa aneh karena melihat banyaknya burung gagak yang seperti mengikuti peti yang dibawa mereka itu, disertai adanya badai pasir yang tiba-tiba mengarah ke mereka. Peti itu dibawa ke dalam pesawat
Lalu mereka pergi. Dan File merasakan tidak enakan badan, wajahnya terlihat pucat dan seperti kurang kesadaran. Lalu menusuk Kolonel Greenway dan mencoba untuk menusuk Nick yang coba menghentikannya. Nick yang panik tak sengaja menembak File dan membuatnya terjatuh. Tiba-tiba pesawat mereka mengalami kerusakan mesin dan segerombolan burung gagak tiba-tiba mengarah ke pesawat mereka yang membuat pesawat mereka terjatuh. Nick mencoba menyelamatkan Jennifer dengan memasangkan parasut kepadanya. Lalu pesawat pun terjatuh di dekat sebuah gereja dan yang selamat hanyalah Jennifer. Saat sedang hendak mengidentifikasi jenazah, mereka dikagetkan dengan Nick yang ternyata masih hidup tanpa goresan luka sedikit pun. Sementara itu, di tempat jatuhnya pesawat, peti yang mereka bawa telah terbuka yang berisikan jenazah Ahmanet. Dan ia pun bangkit, membunuh 2 polisi yang sedang bertugas di sana dengan cara menghirup roh mereka melalui mulutnya sehingga menjadi seperti mumi dan menjadi pengikut Ahmanet yang bisa diperintah. Di suatu bar kafe, Jennifer berpikir bahwa setelah beberapa peristiwa yang telah mereka alami, seperti banyaknya burung gagak yang membuat pesawat mereka terjatuh, hingga badai pasir, ia merasa telah membuat dewa marah. Nick berhalusinasi melihat jasad File yang masih hidup lalu mengikutinya. Mereka berbicara di toilet kafe itu dan File bilang bahwa mereka telah dikutuk. Oleh karena itu, Nick dapat selamat dari peristiwa jatuhnya pesawat itu dan cara menghilangkan kutukan tersebut, mereka harus mengikuti keinginan Ahmanet. Saat Nick keluar, tiba-tiba ia berhalusinasi lagi dengan dikerumuni oleh banyaknya tikus serta seorang mumi yang bilang dengan bahasa Mesir kuno, Setapai, yang artinya yang terpilih. Setelah sadar, Nick tiba-tiba berpikiran untuk mengajak Jennifer pergi ke tempat jatuhnya pesawat mereka dan mencari jasad Ahmanet yang ada di dalam peti itu. Saat mereka sampai di sana, Nick ditangkap oleh para petugas kepolisian yang telah menjadi mumi dan Ahmanet yang telah bangkit itu pun memaksa Nick untuk melakukan ritual pembangkitan dewa Set ke dalam tubuh Nick dengan cara menusukkan belati Set ke tubuh Nick yang terdapat di dalam sebuah patung. Namun, ritual itu pun gagal setelah Ahmanet mengetahui bahwa permata belatinya telah hilang. Sesaat setelah itu, Jennifer melihat kejadian itu pun langsung terkejut, lalu Ahmanet dengan cepat hendak menghirup roh Jennifer, tetapi langsung digagalkan oleh Nick, lalu mereka pun langsung bergegas pergi menggunakan mobil van. Tetapi Nick secara tidak sadar malah membawa mereka kembali ke Ahmanet, dan langsung mereka kembali pergi, dan pada akhirnya Nick menyadari bahwa selama ini bisikan Ahmanet terus mempengaruhi Nick. Saat mereka pergi menjauh dari Ahmanet pun mereka dicegah oleh banyaknya mumi yang mencoba menangkap Nick sampai pada akhirnya mobil van mereka itu pun terguling ke sebuah jurang dan langsung didatangi oleh Ahmanet. Dan Nick tak bisa menghentikannya, dan saat Ahmanet hendak menghirup roh Jennifer, tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang menembak dan menangkap Ahmanet juga Nick, lalu menyelamatkan Jennifer dan membawanya ke London. Lalu Nick bertemu dengan Dr. Henry, yang dimana Dr. Henry ini adalah salah satu anggota perkumpulan ilmuwan di Inggris, dan Dr. Henry ini menderita penyakit akibat eksperimennya sendiri yang mengakibatkan ia harus rutin menyuntikkan obat penawar agar menahan dirinya menjadi seperti mutan jahat yang bisa membuat kekacauan. Lalu Dr. Henry menunjukkan Ahmanet yang telah ia tahan dengan menyuntikannya dengan air raksa ke pembuluh darahnya. Dr. Henry menjelaskan bahwa Nick telah terpilih untuk menjadi inang bagi iblis terkuat, yaitu Set, sang dewa kematian, atau dengan nama lain yaitu Lucifer. Dan Ahmanet mulai berbicara dengan bahasa Mesir kuno yang anehnya Nick dapat mengerti dengan bahasanya itu. Walaupun sebenarnya Ahmanet dapat mengerti bahasa Inggris yang baginya mudah difahami. Ia berkata bahwa Nick tak bisa mengubah takdirnya untuk menjadi a living god atau dewa yang hidup. Lalu Ahmanet mulai kesakitan dengan air raksa di dalam tubuhnya. Secara spontan, Nick pun meminta untuk menghentikan itu. Di sisi lain, para petugas yang meneliti makam kuno kesatria perang salib telah menemukan batu permata belati itu, dan Ahmanet merasakannya. Sementara itu, Dr. Henry menjelaskan yang sebenarnya, bahwa mereka tak bisa menyembuhkan Nick, tetapi mereka akan sengaja menusukkan belati Set yang terpasang dengan batu permata itu untuk membuat dewa kematian memasuki tubuh Nick, lalu mereka akan menghancurkannya. Tetapi Nick sama sekali tidak setuju dengan rencana itu. Di tengah-tengah pembicaraan, penyakit Dr. Henry kambuh yang mengharuskan ia untuk menyuntikkan obat ke dirinya. Namun tak sempat
dan membuat Dr. Henry lepas kendali dan mengamuk. Lockdown pun dilakukan agar Dr. Henry tak bisa keluar dan menutup pintu ruangan tersebut. Namun, Nick tak sempat keluar dan terkurung di dalamnya bersama Dr. Henry. Terjadilah perkelahian di antara Dr. Henry dan Nick, yang pada akhirnya Nick sempat menusukkan obat penawar ke Dr. Henry. Lalu Jennifer dan Nick pergi mencari batu permata itu untuk dihancurkan agar tidak ada ritual, maka tidak adalah kutukan. Ahmanet yang berhasil mempengaruhi salah satu petugas di sana untuk menghentikan penyuntikan air raksa ke tubuhnya dan membuat kekacauan agar ia bisa membebaskan diri. Ahmanet yang bebas pun meminta bantuan Dewa Kematian untuk mendatangkan badai pasir yang menyelimuti kota London dan mencari batu permata itu dan juga Nick. Tempat pemakaman yang dimana ditemukannya permata itu pun di lockdown karena tahu Ahmanet telah bebas dan sedang mencari batu permata itu. Dan mumi yang berada di dalam sana pun bangkit lalu menyerang para petugas. Lalu para mumi itu pun membuka pintu masuk untuk Ahmanet dan pada akhirnya ia pun mendapatkan batu permata itu lalu disatukan bersama belatinya. Nick berhalusinasi melihat temannya Phil yang hendak membantunya untuk memberitahu jalan menuju letak permata tersebut dan membawa Nick pergi ke dalam sebuah terowongan kereta bawah tanah. Jennifer yang mencari Nick itu pun hampir diserang oleh mumi yang akhirnya diselamatkan oleh Nick. Saat mereka jalan pun mereka diserang oleh mumi lagi yang pada akhirnya membuat mereka terjatuh ke dalam sebuah kolam bawah tanah. Tiba-tiba Ahmanet muncul lalu menarik dan membawa Jennifer ke dalam air. Nick pun langsung mengejarnya dan mencoba menyelamatkan Jennifer yang diikuti dengan banyaknya mumi yang mencoba menangkap Nick. Setelah sampai ke permukaan, Nick ditangkap dan diseret lalu dihadapkan dengan Jennifer yang sudah meninggal. Ia merasa begitu sedih sampai datanglah Ahmanet dengan membawa belati set yang sudah terpasang batu permata merah itu. Nick mencoba melawan, tetapi apalah daya, Nick tak cukup kuat untuk melawannya, dan Ahmanet meminta Nick untuk berserah diri dan pasrah kepada yang di atas. Namun saat Ahmanet mendesak Nick lalu melemparnya, Nick sempat mengambil belati itu dari genggaman Ahmanet. Dan saat Nick hendak menghancurkan batu itu, Ahmanet memperingatkannya agar tidak menghancurkan batu itu, karena Nick akan kehilangan segalanya, dan menggoda Nick agar menurutinya supaya Nick bisa menjadi dewa yang menguasai antara kehidupan dan kematian. Saat itu, Nick melihat jasad Jennifer, lalu dengan sengaja ia menusukkan sendiri belati itu ke tubuhnya, hingga berubahlah ia menjadi a living god yang dimaksud. Tetapi saat Nick dipengaruhi oleh Dewa Kematian, ia teringat kata-kata Jennifer sebelumnya. Lalu Nick mencoba melawan Ahmanet dan menghisapnya hingga Ahmanet menjadi mumi kering yang tak berdaya. Lalu ia dengan sempoyongan datang menghampiri jasad Jennifer dan mencoba untuk membangunkannya dengan berteriak. Sampai pada akhirnya Jennifer pun terbangun dari kematiannya. Jennifer yang baru sadar pun melihat Nick yang tak mau didekati karena Nick merasa dirinya berbahaya dan tak ingin menyakiti Jennifer. Nick mengucapkan selamat tinggal, lalu datanglah Dr. Henry beserta para anak buahnya sesaat setelah Nick pergi. Scenes langsung pindah saat dimana mumi Ahmanet kembali dimasukkan ke dalam petinya, dan Jennifer menentang pernyataan Dr. Henry sebelumnya yang dimana Nick telah berkorban demi menyelamatkan Jennifer, dan baginya Nick masih menjadi pria yang baik. Nick bisa menjadi sekutu mereka yang terkuat.
Namun Dr. Henry bilang bahwa Nick telah menjadi monster dan sisi manusia yang ada di dalam dirinya akan terus menjelajahi dunia dan mencari penawar untuk menghilangkan kutukannya. Dan scenes pindah ke padang pasir di Mesir yang dimana Nick telah menghidupkan kembali temannya, yaitu File. File berterima kasih kepada Nick walaupun File masih bingung apa tujuan mereka selanjutnya. Ya, Nick sudah menjadi dewa hidup yang berkeliaran. Dan film diakhiri dengan Nick dan File berkuda dengan diikuti badai pasir di belakangnya. What are we even doing here? Where are we going? Come on, my friend. Where's your sense of adventure? Oh no. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton alur cerita ini sampai habis. Bagi kalian yang mau request film atau series untuk dirangkum, silahkan beri saran kalian di kolom komentar di bawah. Dan saya Ryan pamit undur diri, sampai jumpa di video alur cerita menarik berikutnya.